Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi kita. Jadi setelah beberapa minggu kita switch materi yang biasanya di akhir, saya pindahkan ke depan ya, untuk membantu kalian untuk dapat membuat proposal. Sekarang kita kembali ke materi utama kita, ya, berdasarkan buku Product Management karangan Ford dan Benedetto, ya. Jadi di kuliah yang kedua, kalau saya tidak salah, itu kita sudah membahas tentang secara umum apa yang dimaksud dengan pengembangan suatu produk baru, ya, new product. Yang mana kalau kita ingat bahwa kita mencoba mengeksplor, ya, peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu produk baru berdasarkan beberapa perspektif. Ya. Antara lain, kalau dilihat dari sisi perencanaan, ya kalau kita kembalikan pada ilmu manajemen, dari sisi perencanaan kita ada perencanaan jangka panjang, ya, yaitu apa yang tertuang pada visi dan misi organisasi, visi dan misi perusahaan kalau sebuah perusahaan, ya, di mana kita punya rencana jangka panjang yang kita sebut sebagai strategic planning. Ya. Dari perspektif yang kedua, yaitu dari rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek tentunya adalah tactical planning, yang wujudnya adalah rencana tahunan biasanya, atau diterjemahkan dalam bentuk rencana pemasaran. Atau perspektif yang ketiga, yaitu terlepas dari apakah itu sesuatu yang bersifat strategik atau sesuatu yang bersifat taktik, maka kita bisa menggunakan perspektif yang ketiga dalam mencari peluang produk baru, yaitu memang kita sengaja melakukan yang namanya audit. Ya. Audit atau ya memang semacam kegiatan pencarian ide, ya. Karena bisa saja akibat perkembangan situasi dan kondisi, ada hal-hal yang semula dalam perencanaan bisa berubah. Perencanaan jangka panjang yang sifatnya strategik, maupun perencanaan jangka pendek yang sifatnya taktikal. Ya, kita tahu misalnya kondisi wabah COVID tiba-tiba memaksa semua perusahaan berubah, ya. Apa yang diplanningkan, baik planning jangka panjang maupun jangka pendek, bisa saja menjadi sesuatu yang useless, yang nggak berguna. Ya. Harus berubah secara cepat. Nah, untuk itu kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan. Itu jika kita lihat dari perspektif perencanaan. Jika coba kita dalami lagi, kita juga sudah belajar di bab 1 bahwa mencari peluang sebuah opportunity tentang produk baru itu bisa dilakukan berdasarkan 4 hal. Ya. Yang pertama adalah kita melakukan optimasi terhadap underutilized resources. Underutilized resources. Semua sumber daya yang kita miliki yang belum kita optimalkan. Ya. Saya sudah pernah memberikan contoh, misalnya kalau seandainya kita perusahaan roti, selama ini hanya bikin roti tawar, ya, ternyata terigu kita masih lebih, ya, sumber daya yang lain juga masih lebih, kenapa enggak terigu itu kita juga buat roti coklat, roti keju, dan sebagainya, misalnya, ya. Karena memang sudah tersedia bahan bakunya, daripada dia
tersimpan di gudang, ya, kenapa tidak dioptimalkan? Itu namanya underutilized resources. Ya. Kita mengoptimasi semua resources atau sumber daya yang belum maksimal digunakan. Atau yang kedua, kita bisa saja memiliki new resources. Ya, new resources. Kalau dulu kita hanya restoran, ya katakanlah restoran Chinese food misalnya, kita jual kalau nggak nasi goreng, mie goreng misalnya. Karena memang kita punya chef-nya, chef yang pintar masak masakan Chinese food, ya. Namun tiba-tiba ada karyawan baru yang punya pengetahuan, dia adalah chef pastry, ya. Dia adalah chef bakery, chef untuk bikin roti-rotian, ya. Nah, yang terjadi kalau kita lihat kalau di Palembang ada French Bakery, ya, ada French Bakery, apa namanya? Dulu dia hanya sebutnya French Bakery, ya, hanya toko roti gitu ya. Tapi kalau kita sekarang lihat French itu adalah restoran yang ada semua, ya. Mie bakso ada, mie ayam ada, capcay ada, pokoknya mau makanan apapun ada lah gitu ya. French ya, kalau kita lihat dia bukan lagi bakery tapi sudah menjadi restoran. Artinya kalau dulu dia hanya punya chef yang bisa bikin roti saja, sekarang barangkali dia punya resource sumber daya manusia, yaitu mereka memiliki juga chef yang bisa masak makanan-makanan yang lain. Sehingga dia menawarkan produk baru yang nggak cuma roti saja gitu ya. Yang lain juga, misalnya apalagi ya, kebanyakan restoran sih yang begitu, yang tadinya hanya satu jenis makanan tiba-tiba nambah gitu ya, ada produk barunya gitu. Atau kita juga bisa memikirkan suatu peluang produk baru itu karena memang tuntutan pasar. Tuntutan pasar, jadi kalau dalam buku disebut external mandat. External mandat itu sesuatu yang menjadi kehendak pasar. Pasar yang request, ya. Customer yang request. Ya. Ya. Itu kalau dari sisi pelanggannya. Ya. Atau produk baru bisa muncul karena regulasi aturan pemerintah. Misal, ya, pemerintah menetapkan bahwa mobil lama masih boleh mobil dengan bahan bakar minyak. Tapi nanti dalam waktu 10 tahun, mobil baru sudah harus mobil hybrid atau bisa jadi full elektrik. Nah, sekarang ini sudah muncul mobil-mobil yang menggunakan listrik akibat ketentuan pemerintah. Pemerintah sendiri buat aturan karena ketentuan dari ya kesepakatan orang sedunia bahwa kita sadar sekarang lingkungan kita semakin kotor, ya, pencemaran lingkungan semakin parah, ya. Akibat pencemaran lingkungan, semua orang sadar bahwa permukaan air laut makin lama makin naik. Kenapa? Karena es di kutub mencair. Nah, untuk mengurangi efek rumah kaca, pemanasan global, maka kita sudah harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ramah lingkungan. Nah, antara lain kita mulai mengurangi penggunaan kendaraan dengan bahan bakar minyak bumi misalnya. Sehingga mobil baru, jadi kalau mobil lama boleh teruskan gitu ya. Tapi kalau mobil baru wajib sudah elektrik atau minimal hybrid, gabungan yang pakai mesin bahan bakar dengan mesin listrik. Ya muncullah mobil listrik. Ya.
baru ini Indonesia kan sempat rame dengan rencana Tesla, tapi ternyata akhirnya Tesla nggak jadi buka di Indonesia, malah bukanya di India. Ya, itu namanya external mandat ya, produk baru muncul akibat adanya tuntutan dari luar. Dan yang terakhir itu produk baru yang muncul karena internal mandat, kehendak dari dalam perusahaan atau organisasi kita sendiri. Misalnya memang pemilik perusahaan misalnya, ya, yang tadinya si bapak atau si kakeknya dan meninggal misalnya, sehingga penggantinya generasi baru ini baru pulang dari luar negeri, pendidikannya pendidikan luar negeri, dia sadar bahwa karena pendidikannya, bahwa bisnis perusahaan keluarganya ini, kalau ini perusahaan keluarga misalnya, harus diubah, harus ada produk baru misalnya. Nah, itu memang itu namanya internal mandat. Ya. Dan seterusnya ya. Coba buka lagi bab 1, gambar pertama yang ada di buku, gitu ya. Itu ada alur-alur bagaimana produk baru itu dihasilkan. Nah, selanjutnya kita bicara bahwa dari ide-ide, ya, semua possibility, semua kemungkinan ide itu kita masukkan dalam sebuah pool, dalam sebuah daftar, ya, list, sebuah daftar. Nanti dari daftar itu semuanya akan kita pilih, ya, kita pilih ya mana yang paling sesuai. Ya, makanya di bab 1 judulnya adalah identification and selection. Ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu apa saja produk baru yang mungkin, yang possible, ya, yang bisa jadi kita jadikan produk baru kita, kemudian kita buat dalam sebuah daftar, kemudian dari daftar itu kita tentukan peringkatnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita gunakan dalam menentukan peringkat atau ranking mana yang paling prioritas untuk dijadikan new product kita. Apapun itu, semua yang sudah kita pilih, ya, sudah kita buat rankingnya, misalnya mana yang mau kita jadikan prioritas dijadikan sebagai produk baru, maka selanjutnya kita masuk dalam tahapan proses new product itu sendiri. Ya. Jadi sekarang di bab 2 ini kita akan membahas apa saja proses-proses yang harus dilalui ketika kita mau mendevelop suatu produk baru. Oke, beberapa contoh diberikan dalam buku, ya, misalnya Procter and Gamble, ya, ini P&G. P&G ini ya kosmetik, sabun, sampo, ya. Kita lebih kenal dengan singkatan P&G-nya daripada nama lengkapnya Procter and Gamble, ya. Oke, bisa kamu lihat contoh-contohnya bagaimana mereka menghasilkan produk-produk baru. Ya. Ini kalau apa namanya produk luar negeri ya yang terkenal untuk barang-barang sabun dan sampo itu P&G ya. Kalau kita di Indonesia mungkin Unilever ya yang terkenal. Ya bagaimana itu semua satu produk yang satu grup perusahaan yang sama ya. Tapi mereknya bisa beda-beda. Ada sampo clear, ada sampo ini, sampo itu, sabun ini, sabun itu. Ya. Bagaimana mereka selalu mengembangkan produk baru, ya, dan tentunya punya segmentasi pasar tersendiri. Ya. Ada customer sendiri yang jadi target mereka. Ya. Jadi itulah betapa pentingnya kita memahami segmentasi pasar, kemudian kita memilih segmen mana yang mau dijadikan target. Contoh kalau orang bikin sampo, ada sampo yang katanya untuk rambut yang rontok, lain samponya. Nanti ada sampo untuk menghitamkan, lain lagi ceritanya, gitu, promosinya, gitu. Mereka punya lagi segmen pasar yang jadikan targetnya yaitu sampo untuk orang yang berketombe, lain lagi, ya. Jadi masing-masing itu ada segmennya, ya, dijadikan target, ya.
intinya adalah mereka mencoba memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan bisa dijadikan peluang untuk digarap segmen tersebut, ya, untuk memberikan keuntungan bagi mereka. Susu, ya, susu, ya umum susu, tapi akhirnya kan dibuat ada susu bayi, ada susu orang dewasa, ada susu bahkan untuk manula. Nah, yang bayi saja bahkan sekarang sampai dipisah-pisah. Kalau saya dulu taunya susu bayi ya susu bayi, gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang ada susu umur kurang dari setahun, ada umur 1 sampai 3, ada umur 3 sampai 5. Sebenarnya apa bedanya gitu? Itu namanya segmentasi yang menjadi target. Oke, jadi ini contoh bagaimana orang menghasilkan produk baru, new product, di mana masing-masing akan disesuaikan dengan segmen pasar yang akan dijadikan target. Oke, ini saya skip saja. Silakan kamu baca saja. Ini hanya contoh kasus bagaimana P&G menghasilkan produk-produk baru mereka. Nah, ini juga saya. Oke. Secara umum, jika kita sudah menetapkan sebuah produk yang akan kita jadikan produk baru kita, yang akan kita develop sebagai produk baru dari usaha kita, maka akan ada 5 fase yang harus dilewati dalam proses pengembangan suatu produk baru tersebut. Fase pertama sudah kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya, itulah yang namanya opportunity identification and selection. Ya, opportunity identification and selection yang tadi saya sempat ulas kembali. Bahwa kita mencari peluang, mencari opportunity, mencari possibility ya, dengan cara mengidentifikasi apa yang bisa kita jadikan sebagai new product. Tadi banyak cara, banyak sudut pandang ya, banyak cara perencanaan ya. Tadi sudah saya bahas. Intinya semua opportunity, semua peluang itu kita list dulu. Ya, kita buat daftarnya dulu. Ya, jangan lakukan pre-adjustment. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak bakal laku. Nanti dulu itu. Pokoknya ada ide, kira kita sebut new product, list. Masukkan dalam daftar. Ya. Nanti kita pertimbangkan. Paling-paling urutan rankingnya yang kita taruh ke ranking berapa dia. Ya. Dan jangan lupa, ya, yang disebut new product sudah kita bahas juga di pertemuan terdahulu. Ya, tidak mesti new itu something new to the world. Ya, yang disebut new product bisa saja selain new to the world, dia bisa new to the firm, ya, baru di kita, tapi di orang lain bahkan sudah tidak baru lagi, tapi di kita masih baru, ya. Atau sekedar katakan new itu sesuatu yang kita melakukan optimalisasi atau sekedar merubah bisnis proses dalam alur produksi kita misalnya. Ya. Tadi roti tawar ya bikin roti sama sebenarnya standar. Tapi bedanya adalah ada tambahan sedikit yaitu ketika adonan rotinya sudah jadi ya apakah dikasih coklat, dikasih susu, dikasih keju sehingga rotinya ada rasa, rotinya ada warna, ya nggak polos begitu saja. Maka kita kenal nanti ada roti pandan karena warnanya hijau misalnya dan sebagainya. Ya. Ada roti isi daging karena memang di dalamnya dikasih daging, keju, ya. Begitu juga sudah kita bahas cerita tentang pempek, ya. Paling gampang cerita di Palembang ini adalah pempek.
tidak ada perbedaan signifikan dalam membuat berbagai jenis pempek. Hanya modifikasi aja, bahan bakunya sama semua. Masalah nanti dalam proses produksinya ada yang digoreng, ada yang direbus, ya, ada yang diisi telur, ada yang diisi dengan kates muda, ya, ada yang diisi dengan tahu, ada yang diisi dengan sosis bahkan sekarang, ya. Ada bahan bakunya dari ikan, ada bahan bakunya dari udang. Semuanya itu sama, ya. Itu hanya modifikasi dalam tahapan pengerjaannya, ya. Jadi tahap pertama adalah kita mendata dulu, mengidentifikasi dulu apa saja yang mungkin kita jadikan sebagai new product. Setelah itu kita pilih, kita selection, ya, kita pilih. Tentunya dibuat urutannya, rankingnya. Kemudian setelah fase pertama sudah jelas, ya, sudah terpilih apa yang mau kita buat sebagai new product, maka fase kedua kita buat konsepnya dari produk tersebut. Saya pernah ngebahas contoh misalnya tentang pempek, ya. Apa yang dimaksud dengan pempek telur? Oh, pempek telur adalah pempek yang isinya telur. Oke, jangan salah paham. Sebab ada juga pempek yang ada telurnya, tapi nggak disebut sebagai pempek telur, yaitu pempek lenggang. Jadi kalau gampangnya pempek telur adalah pempek yang isinya telur, sementara pempek lenggang, pempek yang di luarnya ada telur. Jadi kalau pempek telur, dalamnya telur, ini luarnya telur. Jadi penamaan itu akan jelas konsepnya. Kemudian disebut pempek lenggang, bukan pempek panggang. Karena pempek panggang, pempek biasa yang dimasak dengan cara dipanggang. Tapi kalau pempek lenggang, kita buat definisinya adalah pempek yang dimasak dengan cara dilenggang. Lenggang itu seperti apa? Dibakar tidak langsung. Nah, makanya cara bikin pempek lenggang itu dibakar secara tidak langsung, yaitu pakai alas daun pisang. Nah, masuk kenapa namanya pempek pistel? Apa definisi pempek pistel itu? Ya. Kalau pempek udang, ya kita definisikan pempek yang adonannya dari udang. Pempek lenjer yang bagaimana? Semua itu didefinisikan dalam bentuk konsepnya kita buat dulu, ya. Konsep generation, ya. Itu sebab kalau kita ingin, ya misalnya ada yang mau ikut PKM misalnya. Kemarin saya tanya, misalnya, sebenarnya Anda mau bikin apa? Jadi setelah mengidentifikasi kira-kira apa produk yang akan dibuat, ya, betulkah itu disebut sesuatu yang kreatif? Apakah ada nilai inovatifnya? Kalau sudah ditentukan apa, misalnya, oh saya mau bikin software. Software apa? Software untuk tempat orang jualan. Oke, kita sebut sebagai software marketplace. Nah, baru kita definisikan. Ini namanya fase kedua, yaitu konsep generation. Ya. Jadi fase kedua itu kita menetapkan dulu seperti apa yang kita sebut produk baru tadi. Di mana letak kebaruannya? Sebenarnya inilah bikin proposal sebetulnya, ya. Di mana letak kebaruannya? Di mana letak istimewanya? Apa bedanya dengan yang lain? Ya. Ini namanya konsep generation. Jadi fase kedua pada dasarnya adalah kita itu membuat proposal tentang produk baru itu. Ya. Kalau sudah jadi proposalnya, sudahlah tentu proposal itu harus diuji, harus dievaluasi, harus diperiksa. Namanya fase ketiga yaitu konsep evaluation. Ya, jadi mari kita periksa ulang proposal yang kita buat di fase kedua. Ya. Oke, itu fase ketiga. Kalau sudah dievaluasi, lolos fase ketiga, barulah kita masuk ke fase keempat, yaitu pengembangan dari produk baru itu
sendiri. Nah, di fase keempat ini ada dua hal utama yang harus kita kerjakan. Ada dua hal penting yang harus kita laksanakan ketika tahapannya tahapan pengembangan produk baru. Yang satu adalah semua pekerjaan-pekerjaan, semua tugas-tugas yang berkaitan dengan aspek teknikalnya harus dikerjakan. Namun tidak juga lupa secara paralel, ya, artinya kalau teknikal itu tahapan production-nya kita siapkan. Kalau itu butuh pabrik, kita siapkan pabriknya, kita siapkan bahan bakunya, kita siapkan tenaga ahlinya, ya, itu namanya technical task, ya, tugas-tugas teknis. Namun tidak kalah pentingnya adalah secara paralel ketika technical aspek dikerjakan, maka marketing aspek juga harus dikerjakan. Jangan sampai begitu kita menyiapkan aspek-aspek teknis, semuanya beres, selesai, produknya udah jadi, sudah selesai pengembangan, barangnya sudah ada, tapi marketing belum siap. Artinya, begitu dia keluar dari pabrik, belum siap pemasaran. Nah, jadi, ketika proses teknikal dikerjakan, secara paralel juga semua tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasaran dikerjakan juga. Dengan kata lain, harapannya adalah ketika produk itu keluar dari proses produksi, maka pasar sudah siap menyambutnya. Ya. Itu sebabnya seringkali cerita bahwa akan muncul handphone baru, misalnya, akan ada mobil baru, ada laptop baru, ya, itu sudah didengung-dengungkan iklannya jauh sebelum barangnya ready di pasar. Sudah disiapkan dulu, sambil kita menyiapkan proses teknikalnya, ketika itu marketingnya juga sudah jalan. Jadi begitu pabrik selesai membuat, ya, pasar sudah siap menerimanya. Itu fase keempat, ya. Dan terakhir, fase kelima adalah fase terakhir dalam proses pengembangan produk baru, yaitu proses komersialisasi atau launching. Jadi, dikatakan sebuah produk baru itu selesai jika sudah di-launching. Kalau belum launching, ya belum selesai prosesnya. Ya. Oke. Ini garis besar keseluruhan hal yang harus dikerjakan sebagai bagian dari proses pengembangan produk baru. Oke. Nanti detail-detail ini semua silakan kamu baca di bab-bab selanjutnya, ya. Karena ada proses, tentunya ada pentahapan. Pentahapan itu dengan kata lain, dia tidak bisa masuk tahap berikutnya sebelum tuntas di tahap sebelumnya. Dengan kata lain, orang nggak bisa naik kelas sebelum lulus ujian di kelas sebelumnya. Gampangnya begitu. Nah, kita harus tahu apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita evaluasi di setiap tahapan. Jadi di tahap pertama, yaitu tahap opportunity identification atau selection, mencari, memilih produk apa yang mau kita buat, maka keyword-nya, kata kuncinya adalah where should we look? Ya, di mana kamu harus mencari peluang tersebut. Ya, kan ini opportunity identification, mau mengidentifikasi peluang, mau melakukan seleksi. Ya, pertanyaannya adalah di mana tempat kamu mencarinya itu?
Ya, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Apakah kamu mencari peluang berdasarkan underutilized resources, ya, atau mencarinya dari tempat apakah ada new resources, ya, apakah mencarinya apa yang menjadi eksternal mandat, permintaan dari luar, atau mencarinya di internal mandat, perintah dari dalam. Ya, kamu ingin memenuhi upaya pencarian produk baru tadi, apakah dari sisi rencana strategis jangka panjang perusahaan, ataukah dari rencana jangka pendek tahunan, atau memang sengaja bikin survei sebagai bentuk audit mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan. Itu. Jadi pada fase pertama, keyword-nya adalah kamu harus tahu di mana mencari peluang tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapat peluang kalau kamu nggak tahu di mana tempat peluang tersebut? Kamu ngomong pengen dapat beasiswa, tapi kamu nggak pernah tahu di mana tempat cari beasiswa. Ya percuma. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita harus tahu, where should we look? Di mana tempat kita mencarinya? Ketika kita di fase kedua, konsep generation, ya, maka keyword fase kedua ini adalah kita melakukan yang namanya initial review. Ya, initial review. Sama kalau kamu ujian sempro. Ya. Ujian sempro itu jangan terlalu pusing. Memang di situ ada review, tapi reviewnya hanya review awal, bukan detail. Detail tuh nanti. Ya. Tapi kamu harus punya. Jangan sampai totally nggak ada review. Yang paling utama ketika kamu sudah punya ide, sudah punya pilihan, ya, sudah selesai fase 1, sudah melakukan selection, sudah dapat mengidentifikasi peluang apa yang bisa kamu gunakan untuk pengembangan produk baru, sebenarnya simpel saja, yang kamu pilih itu sesuatu yang worth it nggak? Apakah ide itu worth it nggak? Itu yang saya lakukan ketika kelompoknya siapa kemarin? Anas ya, Anas, Julian, Tiara kemarin itu menyampaikan idenya. Saya cuma simpel aja bertanya, karena ini adalah PKM, kreativitas, inovasi, di mana letak inovasinya? Kalau kamu oke, ya sudah, simple. Jadi initial review hanya semacam, ya nggak perlu detail-detail dikorek sampai kata per kata, nggak usah. Yang penting sekarang apa sih ini itu? Sama seperti kalau ada yang mau skripsi juga, ya, pertanyaan saya yang pertama adalah ini tentang apa? Jadi namanya initial review. Lolos di fase kedua, sudah jelas apa yang menjadi ide itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang punya nilai tambah, sesuatu yang memberikan manfaat, ya. Ada unsur inovasinya, ya. Jadi prosesnya itu proses mengubah sesuatu menjadi bermanfaat, ya, intinya. Baru kita masuk ke fase ketiga. Apa itu? Yaitu kita melakukan evaluasi terhadap konsep yang kita buat.
Ini yang kalau Sempro, inilah ujian Sempro itu. Kamu buat proposal, kamu akan diuji proposal kamu secara lengkap. Kalau konsep generation hanya, ini tentang apa sih? Jadi konsep evaluation itu adalah review secara menyeluruh. Ini istilah menggunakan full screen, screening, evaluasi penuh. Yang pada akhirnya adalah akan menjawab pertanyaan apakah konsep yang dibuat itu patut untuk di-develop. Ya, jadi kalau kamu sempro, sebenarnya kuncinya cuma satu. Ini proposal boleh lanjut apa enggak, itu aja. Diteruskan enggak penelitiannya. Kalau misalnya belum jelas apa yang mau diteliti, metodologinya belum jelas, alat untuk penelitiannya belum ada, ya, kenapa harus diteruskan? Belum bisa artinya. Ya. Di fase ketiga ini, di mana kita sebenarnya memeriksa ulang konsep yang kita buat tadi, apakah sudah ready, apakah sudah cukup untuk dilanjutkan dalam proses pengembangannya. Sementara pada fase keempat, yaitu fase development, kita tahu tadi, fase development itu ada dua bagian utama. Satu technical task, dua marketing task. Sehingga kedua-duanya harus siap. Jadi, fase keempat, kata kunci untuk dinyatakan lolos fase ini adalah apakah semua sudah siap dikembangkan. Baik aspek teknisnya selesai, maupun aspek marketingnya juga sudah selesai. Jangan sampai aspek teknisnya jadi, artinya produknya sudah ada, tapi begitu mau mengiklankan kita belum tahu barang ini, produk ini mau dibuat positioning seperti apa. Belum tahu segmen target marketnya kemana. Ya. Kalau ini ada makanan, misalnya, ini makanan untuk anak-anak atau orang dewasa atau semua umur. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi, have we developed it, artinya apakah sudah selesai? Ya, ini past tense ya. Have we developed it? Sudah selesai apa belum membangunnya itu? Mengembangkannya itu, baik aspek teknikal maupun aspek marketing. Kalau sudah siap, kedua-duanya, baik teknikal maupun marketingnya, bermakna kita sudah selesai fase keempat, lanjut ke fase kelima, yaitu launching. Ya, launching itu adalah kita melakukan, sebenarnya belum jadi sempurna, karena ini masih dalam proses pengembangan, yaitu apakah diterima pasar apa tidak. Kira-kira yang kita tawarkan itu acceptable tidak oleh market. Jangan sampai kita sudah habis-habisan produksi besar-besaran, sudah diiklankan besar-besaran, sudah didistribusikan ke pasar, ternyata nggak laku. Nah, jadi pertanyaan terakhir adalah launching itu adalah uji coba pasar. Ya, sehingga kalau yakin baru kita melakukan proses pemasaran ke pasar. Inilah hal-hal utama dari 5 fase yang ada dalam sebuah proses pengembangan produk baru. Oke, nggak perlu saya bahas lagi, sudah saya satu-satu saya bahas ya. Kamu tinggal baca. Oke, fase 1, mengidentifikasi peluang, ya, apa saja aktivitasnya, ya silakan dibaca. Ya, sudah saya jelaskan tadi sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi, ada yang underutilized, ada new resources, external mandat, ada internal mandat. Ya. Masuk fase kedua, yaitu kita mendefinisikan. Ya, mendefinisikan. Ini disebut konsep generation.
Ya. Tapi di sini yang saya mau garis bawahi adalah ketika kita mendefinisikan, jangan dari sudut pandang kita pribadi saja. Ya. Kalau fase 1, kamu lihatlah aktivitas di fase 1, semua adalah aktivitas diri kita sendiri. Semua yang kita kerjakan adalah aktivitas dari kita sebagai orang yang akan mengembangkan produk baru. Namun ketika masuk ke fase kedua, ada hal penting yang harus kita jadikan perhatian. Yaitu, ya, disinilah mulainya ada keterlibatan dari customer. Ya. Mulai ada keterlibatan dari customer. Sangat sering saya kalau jadi juri IT Case Business, ya, itu seringkali cara berpikir peserta lomba seolah-olah mereka hakul yakin bahwa apa yang mereka buat pasti akan dibeli oleh pasar. Dari mana dasarnya mereka nggak tahu. Seringkali semuanya dari sudut pandang internal mereka sendiri. Ya. Jadi disinilah harusnya sudah ada faktor-faktor keterlibatan dari calon pelanggan. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mendefinisikan sesuatu, pastikan perspektifnya adalah juga ada perspektif pelanggan. Jangan sepenuhnya dari diri kita sendiri sebagai pengembang. Ya. Yang ketiga, ya, tentunya sebuah konsep, semua ide yang sudah kita tulis harus kita evaluasi ulang. Ya. Evaluasinya ada 3 aspek, yaitu technical, marketing, dan finansial. Makanya kalau lomba seperti IT Case Business, ya, atau yang mau ikut lomba kreativitas, inovasi, kamu harus menyeimbangkan ketiga kriteria ini. Ya, lebih-lebih kalau kamu itu memproduksi suatu produk, suatu barang, suatu benda, ya, yang akan dijual. Tentunya tidak semata-mata unsur teknis saja, namun harus juga mencantumkan segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur pemasaran dan unsur keuangan atau finansial. Ya. Oke. Ini kalau evaluasi, ya, tahapannya ada 6 screening, pre-technical evaluation, ada testing, ada full screen, ada project evaluation. Ini bisa kalau sudah. Masuk ke fase keempat, yaitu development. Seperti saya katakan tadi, development ini ada 2 aspek, satu technical, yang kedua adalah marketing. Kalau technical tentunya semua proses yang berkaitan dengan unsur-unsur teknis, ya, prototipe, melakukan pengujian teknologinya, alat produksi, bahan baku, dan sebagainya, sampai akhirnya di barangnya. Di satu sisi yang lain adalah di fase keempat juga ada unsur marketingnya harus disiapkan. Oke, dan terakhir adalah fase launching. Nah,
inilah siklus ya, evolusi perubahan ya, ketika kita memulai development satu produk ya, baru memulai, ini sumbu X adalah market value, nilai pasarnya, nilai jualnya, dengan sumbu Y adalah clarity-nya, kejelasannya. Adalah satu hal yang biasa ketika kamu memulai sesuatu dalam wujud mungkin baru sebuah ide, bahkan belum jadi proposal untuk ditulis, ya. Kamu seolah-olah terbayang sesuatu, tapi ketika ditanya sulit menjelaskan. Kenapa? Karena memang clarity-nya masih nol, kejelasannya nol. Maka jangan pusing, yang penting kalau punya ide tulis saja dulu. Nanti perlahan-lahan diperbaiki. Kalau masih sebuah angan-angan, maka market value-nya nol. Hanya angan-angan. Saya kepengen, ya namanya kepengen ya, saya kepengen ikut PKM. Saya punya ide, tapi ide itu susah mau saya omongin gitu. Nah, karena susah diomongin ya mati nggak jelas apa idenya gitu. Itu satu hal yang wajar. Tapi perjalanan waktu seharusnya semakin ya, tadinya ide yang masih di awang-awang, yang hanya menghayal, berilustrasi saja, terus kamu tulis, ya, tadinya opportunity concept, jadikan idea concept, stated concept. Nah, konsep yang sudah di-statekan, diucapkan atau dituliskan, nah itu statement. Stated itu bisa bentuknya verbal ucapan maupun bisa bentuknya tulisan. Sudah jadi semacam tulisan. Ya makanya orang bikin skripsi itu kalau berbasis menghayal, banyak idenya macam-macam tapi nggak ada yang jadi. Makanya tulis. Kepikiran apa tulis. Nanti baru kita susun kalimatnya yang bagus gitu. Ya, ini tahapannya ya. Opportunity concept, ya, nggak ada nilai apa-apa. Kalau sudah dijadikan idea konsep, sudah dibakukan, ya. Oh, saya mau buat skripsi. Ide utamanya tentang apa nih? Ide utamanya data mining misalnya. Ide utamanya bisnis intelijen, ide utamanya. Tapi bisnis intelijen itu luas, seperti apa? Ya, coba idenya dikeluarin dulu. Oke, saya nanti mau memprediksi kira-kira kalau saya mau berinvestasi, ya, perusahaan ini mau investasi, kira-kira investasi apa yang paling baik? Apakah dengan cara membeli saham, atau membeli dolar, atau euro, ya, gitu. Atau kabarnya sekarang ini uang dolar, apa euro, atau valuta asing itu suka nggak jelas juga. Katanya mata uang masa depan itu adalah mata uang digital. Oh, apa perlu kita beli Bitcoin ya? Atau Ethereum? Atau apa gitu? Serah gitu ya. Itu berarti saya mau melakukan suatu proses bisnis intelijen untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memprediksi investasi apa yang paling baik. Oh, kalau gitu bisnis intelijennya harus dengan teknik data mining prediksi. Nanti idenya dijelaskan lagi, prediksinya pakai algoritma apa. Algoritma apa yang bagus ya? Apakah pakai support vector machine atau pakai regresi linear yang sederhana saja, atau mungkin pakai neural network. Nah,
Coba cari teori-teorinya. Cari teori, baca literatur, sampai akhirnya kita bisa menulis sebuah proposal. Proposal yang sudah tertulis itu disebut dengan stated concept. Konsep yang sudah dinyatakan. Ya. Konsep yang sudah dinyatakan. Stated concept. Ya. Tapi tetap masih konsep. Dan seterusnya ya. Sesuatu itu makin lama makin jelas, semakin clarity-nya makin tinggi, makin jelas, maka nilainya, value-nya semakin tinggi. Bisa jadi kalau kamu punya penelitian yang bisa diimplementasikan ke dalam dunia nyata yang sebenarnya, bisa jadi itu dibeli oleh industri. Ya. Yang paling gampang contohnya itu adalah penelitian dalam bidang obat-obatan. Awalnya hanya sebuah penelitian, tapi begitu semuanya semakin jelas, kualitas obatnya semakin jelas, akhirnya ya hasil penelitian tadi karena ada nilainya dibeli oleh industri. Maka jadilah obat-obatan yang dibuat oleh pabrik-pabrik obat. Ya. Siapa yang menduga bahwa orang yang terlibat penelitian tentang obat jantung, ternyata, saya pernah ceritakan, ternyata obat jantung itu punya efek lain. Akhirnya obat jantung yang semula, kalau iklannya adalah iklan obat jantung, orang pada nggak mau beli karena takut dibilang punya penyakit jantung, itu penyakit mematikan. Tapi kalau dia diiklankan sebagai obat kuat laki-laki seperti Viagra, karena Viagra itu produk yang nggak sengaja, itu adalah obat jantung untuk melancarkan peredaran darah. Tapi ternyata nilainya menjadi tinggi ketika dia sudah berubah wujud menjadi sebuah produk, di mana produknya adalah obat kuat laki-laki. Ini yang disebut dengan successful concept. Ketahuannya kapan itu? Ketika pilot concept dibuat, dilakukan uji coba, dibuat sampel-sampel obatnya, dilakukan percobaan, ternyata yang terjadi bukan cerita tentang orang sembuh dari penyakit jantung, yang lain malah muncul cerita baru. Ini namanya successful concept. Ini kurva ini, inilah perubahan atau evolusi dari sebuah konsep yang semula nilainya 0, nggak ada nilai, sampai punya value market ketika dia sudah berubah jadi sebuah produk nyata. Ya. Begitu juga contoh yang lain, misalnya contoh perjalanan Gojek. Ya. Gojek awalnya ada pemikiran atau ide bahwa bagaimana membantu tukang ojek supaya dapat order. Karena banyak tukang ojek pasrah nunggu nasib di pangkalan. Ojek yang lama ya, ojek pangkalan. Nunggu ada orang datang, pesan baru. Sehari paling-paling 2, paling banyak 3 penumpangnya itu ya. Dengan kata lain, ojeknya ada di mana, penumpang ada di mana, nggak ketemu. Aplikasi Gojek itu awalnya menemukan antara pengemudi ojek yang butuh penumpang, dia mempertemukan dengan penumpang yang butuh tumpangan. Kalau sekarang, Gojek sudah punya nilai pasar yang sangat tinggi, dipungkiri lagi, ya.
pemilik Gojek termasuk orang kaya sekarang. Ya, bahkan produknya nggak cuman GoRide saja, nggak hanya itu. Ya. Oke, ini silakan dibaca di buku. Ya. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting, kalau kita bercerita dari tadi, dari fase 1, ya, dari fase 1 sampai ke ya, fase 1 identifikasi peluang, fase 2 konsep generation, ya, fase 3 adalah konsep evaluation, konsep 4 development, dan 5 launching. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, kira-kira perjalanannya seperti ini, ya, jalan seperti ini hanya 2 sumbu, yaitu sumbu market value sama sumbu clarity dari sebuah konsep. Ya. Seandainya kita tambah 1 sumbu lagi, sumbu apa? Yaitu sumbu waktu. Time. Sebagus-bagusnya produk menjadi tidak ada atau berkurang nilai gunanya ketika sampai ke pasar tidak tepat waktu. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa siklus ini, ya, siklus ini mulai dari menemukan ide sampai jadi produknya, gambar grafik ini hanya 2 dimensi. Dimensi 1 adalah nilai pasarnya, dimensi 2 adalah kejelasannya. Nah, kalau kita tambahkan 1 lagi, yaitu dimensi waktu. Ya, dimensi waktu. Ya. Time to market. Berapa lama sebuah ide bisa siap di pasar. Kamu juga, misalnya, kalau bikin skripsi, awalnya idenya bagus, tapi kelamaan bikin skripsinya. Ketika kamu sudah selesai skripsi, maka ide kamu itu sudah nggak menarik lagi karena kelamaan. Dengan kata lain, orang lain sudah duluan, pasar sudah dibanjiri oleh produk-produk sejenis, maka sudah nggak ada inovasinya lagi. Jadi kata kuncinya adalah selain berpikir bahwa bagaimana merealisasikan sebuah ide, sebuah konsep untuk jadi sebuah produk, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana mempercepat, mengakselerasi waktu untuk sebuah produk sampai ke pasar. Robert Cooper ya, menyarankan kalau kita ingin melakukan akselerasi time to market, maka dia bilang apa? Pastikan yang pertama kita punya yang namanya PIC, Product Innovation Charter yang jelas. Product Innovation Charter yang jelas. Apa itu PIC? Nanti bisa dilihat di bab-bab berikutnya, ya, di materi berikutnya. Garis besarnya PIC itu adalah kita ini bikin kontrak tentang inovasi yang seperti apa. Harus jelas inovasinya. Ya. Seperti beberapa hari yang lalu saya tanya dengan grupnya Sahnas, grupnya Tiara dan Julian, di mana letak inovasi kalian? Bingung. Dia belum jelas inovasinya yang mana. Pastikan yang pertama itu dulu. Kamu punya kejelasan tentang inovasi yang akan kamu buat.
Yang berikutnya kata Robert Cooper punya third generation new product process that permit overlapping phases. Ya. Coba cari yang mana disebut dengan third generation new product process. Ya. Proses generasi ketiga. Proses new product generasi ketiga. Yang mengizinkan adanya overlapping phases. Phases ya. Fase-fasenya boleh overlapping, boleh tumpang tindih. Nah, seperti apa? Jadi dengan kata lain, tadi kita ngomong ada 5 fase. Nah, fase mana yang boleh overlapping, yang boleh saling tumpang tindih supaya tidak wajib harus struktural gitu. Yang ketiga, dia bilang apa? Pastikan Anda punya produk portfolio. Ini saya mau garis bawahi ya. Kalau yang tadi ada istilah PIC, Product Innovation Charter, itu harus kamu cari apa itu. Sekarang yang poin ketiganya adalah ada namanya produk portfolio. Itu ada di keterangan di materi-materi selanjutnya. Ya, apa yang dimaksud dengan produk portfolio? Use a new product portfolio. Ya. And careful project selection to allocate scarce resources. Jadi kalau kita punya sumber daya yang jarang-jarang didapat, nah bagaimana cara mengalokasikannya? Yang keempat dia bilang, fokuslah pada kualitas. Dan yang kelima, miliki anggota tim yang sifatnya cross-functional. Jadi jangan ketika menghasilkan suatu produk baru, itu orang-orang tim yang kerja berasal dari satu bidang yang sama. Nanti cara pandang satu perspektif saja. Kamu bayangkan kalau kita memproduksi suatu produk baru, isinya orang engineering semua, maka nanti cara berpikir tim itu sepenuhnya cara berpikir engineering. Orang engineering itu sangat structured cara berpikirnya. Mereka ngomong hal-hal yang teknikal. Mereka ngomong akurasi, mereka ngomong tentang mesin, mereka ngomong tentang listrik, mereka ngomong tentang ini, itu, tapi nggak pernah ngomong tentang marketing misalnya. Nggak pernah ngomong tentang quality misalnya. Ya. Lebih-lebih lagi, mereka nggak pernah ngomong tentang finansial. Karena orang engineering itu nggak peduli sama urusan duit. Mereka lebih peduli sama urusan teknis saja. Gitu. Bisa jadi nanti jalan proyeknya, tapi menghabiskan biaya besar-besaran karena nggak ada orang keuangan di sana misalnya. Nggak ada orang akuntansi yang mencatat pengeluaran dan segala macamnya gitu ya. Jadi sebaik-baiknya tim untuk menghasilkan suatu produk baru adalah kita memaksimalkan, mendayagunakan yang namanya cross functional team. Itu yang utamanya, 5 hal utama, selebihnya ada hal-hal tambahan yang bisa digunakan juga untuk mempercepat waktu sampai ke pasar. Ya. Kamu baca ini, ya hal-hal tambahan yang bisa dijadikan teknik untuk mempercepat time to market. Ya. Dibaca ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah layanan. Seringkali kita hanya fokus kepada produknya, tapi ingat produk itu ketika dia akan di-launching, ketika akan dipasarkan, itu membutuhkan namanya
pelayanan atau services. Ya. Ini juga perlu menjadi ya. Berapa banyak barang bagus gagal di pasar karena tidak ada misalnya customer service-nya, ada layanan purna jualnya, dan sebagainya. Ya. Akan dibaca, ya. Ini contoh kasus saja. Blue ini adalah airline, penerbangan, ya. Kemudian FedEx ini adalah pengiriman barang. Saya pikir ini hanya untuk contoh. Oke, kita sudah tahu bahwa yang disebut dia produk jenisnya macam-macam, ya. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Ada yang namanya new product, itu adalah betul-betul new to dual product. Ya. Barang yang betul-betul baru. Yang belum pernah ada sama sekali di tempat lain juga seluruh dunia ini belum ada. Nah, barang ini jangan keburu kita merasa bahwa kita menghasilkan new to dual product, seolah-olah kita inventor, ya, kita melakukan penemuan barang baru. Justru yang perlu kita pertimbangkan justru barang yang sama sekali baru ini adalah barang yang belum ada daya dukungnya. Ya, kita sering nggak tahu apakah diterima pasar, diterima orang apa tidak, kira-kira punya masalah apa enggak. Karena memang belum pernah punya pengalaman. Kan beda dengan new to the firm. Ada barang sudah ngetop di Singapura, kita bawa ke Indonesia. Bisa jadi pelanggan di Indonesia sudah punya referensi tentang barang tersebut di Singapura. Tapi kalau kita adalah penemu barang yang baru muncul di dunia ini, kadang-kadang barang bagus nggak laku karena orang nggak tahu ini apa gitu. Ya. Jadi perlu kamu perhatikan juga. Begitu juga jika kamu mengaku melakukan inovasi. Ya. Jika kamu mengklaim melakukan inovasi, ya. Oke, kita sudah bahas di materi kuliah sebelumnya apa itu inovasi. Inovasi adalah proses mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, bagaimana kamu mengelola suatu inovasi? Sebaik-baiknya inovasi dimulai dari tahapan inkubasi. Ya. Dengan kata lain, ada tempat uji cobanya. Apakah inovasi itu berhasil apa tidak? Jadi sebelum masuk ke skala besar, dia dicobakan dulu. Jadi, misalnya kamu punya sesuatu ide yang menurut kamu inovatif, ya. Sebetulnya kalau mau ikut lomba seperti PKM itu ya, janganlah ngedadak-dadak. Jadi kalau mau ikut tahun ini lombanya, sebaik-baiknya tahun lalu sudah punya idenya. Ide itu kamu uji cobakan dulu dalam skala kecil. Sehingga nanti kalau bikin proposal, kamu mencantumkan bahwa ide itu sudah pernah dicoba. Artinya sudah melewati incubation stage, sudah melewati fase inkubasi. Sudah ada reaksi pasar, tinggal kalau dibesarin lagi, akan jauh lebih sukses lagi harapannya. Ya. Kayak demikian. Ya. Perencanaannya disebut discovery driven planning. Kita buat perencanaan berdasarkan temuan. Jadi misalnya kamu
Contoh yang punya grup Anas, Tiara dengan Julian, ya, misalnya mau bikin suatu software marketplace yang akan digunakan membantu UMKM di Unsri. Oke, kenapa nggak dicoba dulu, dibuat dulu bahwa kamu cobakan di anak-anak Fasilkom yang jualan. Mungkin 2 orang, 3 orang misalnya. Kalau berhasil, baru kamu bawa ke level yang lebih tinggi bahwa para apa namanya, para pemain UMKM Unsri, mari bergabung dengan software yang kami buat. Misalnya. Itu pun barangkali masih disebut fase inkubasi, tapi di level yang lebih besar, yaitu level Unsri. Harapannya nanti kalau sukses di UMKM Unsri, baru kamu luaskan ke pasar yang lebih luas lagi, ke masyarakat umum misalnya. Ya, karena bisa saja nanti akan ada temuan-temuan baru, ada discovery baru sepanjang proses inkubasinya. Oke, ini kamu baca aja lah ya, penjelasan-penjelasan tentang new to the world product. Ya. Jadi ada probe and learn process. Probe and learn. Probe itu bahasa Indonesia apa ya enaknya probe ini? Probe itu ukur, awasi, monitor ya. Probing. Probing itu ya mengukur. Ya, mengukur, kemudian learn, belajar. Jadi lakukan sesuatu, terus sudah yang kita lakukan tadi kita ukur hasilnya dan ambil pembelajaran dari situ. Jadi kalau kita memperkenalkan sesuatu yang sifat new to the world product, karena dia belum bisa referensi yang lain, referensinya adalah keberhasilan dari diri itu sendiri. Ya. Nah, probe and learn process. Jadi proses mengukur dan menarik pelajaran ya. Feedback-nya. Learn itu feedback. Proses seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi hal-hal yang mau saya garis bawahi, ya, yang hal-hal yang saya mau garis bawahi, saya ulang dari awal. Tolong kamu catat ya. Pertama, ini ya, pahami secara umum 5 tahap ini, ya, dari fase 1 sampai fase 5. Oke ya. Ini secara umumnya. Oke. Termasuklah penjelasan fase 1 apa, fase 2 apa, fase 3 apa, 4 apa, 5 apa, semua itu. Dan yang berikutnya adalah karena itu fase, sifatnya tahapan, maka kata kuncinya adalah sebelum masuk ke fase berikutnya harus lolos dulu di fase sebelumnya. Nah, untuk itu, setiap fase kamu harus tahu apa yang menjadi kata kuncinya. Ini yang harus kamu pahami. Fase 1 ini, fase 2 ini, fase 3 ini, 4 ini, 5 ini. Oke, ini poin kedua yang saya minta kamu pelajari. Ya. Ini tinggal dibaca aja selanjutnya. Poin ketiga yang saya minta kamu pelajari adalah ini, ya. Bagaimana memahami grafik ini, ya. Grafik ini menjelaskan perubahan suatu ide, suatu konsep, ya, yang awalnya hanya sebuah peluang saja, peluang, namanya juga peluang, masih angan-angan, ya. Bagaimana pergerakannya dengan tingkat kejelasan isi konsep tersebut sampai dia menjadi sesuatu yang sangat jelas, itu kelihatan wujud produknya. Ini poin ketiga. Saya minta kamu pahami. Poin keempat adalah, seperti saya katakan tadi, ini hanya 2 dimensi. Market value sama clarity. Poin keempat, ya, poin keempat yang saya minta kamu pahami adalah dimensi ketiganya, yaitu dimensi waktu. Bagaimana cara mempercepat, ya, bagaimana cara mempercepat sesuatu yang tadinya nilainya 0 di sini,
ya kalau dalam grafik ini, sampai wujud nyatanya 100% wujud produknya jadi siap masuk pasar. Karena kalau terlalu lama juga nggak ada guna. Ya, ini poin keempat yang saya minta kamu pahami dari kuliah kita hari ini. Dalam poin keempat ini, ketika memahami yang namanya accelerating time to market, mempercepat waktu sampai ke pasar, ada hal-hal yang harus kamu pahami. Ya. Kalau ini tadi poin keempat secara keseluruhan, maka 4.1, yaitu pahami apa yang disebut dengan PIC, Product Innovation Charter. Yang kedua, ada yang namanya produk portfolio. Nah, produk portfolio. Oke, itu dua hal penting yang harus kamu pahami. Yang lainnya ini ya tambahan lah untuk melengkapi sebagai pemahaman. Oke. 4.1-nya adalah PIC, 4.2 produk portfolio. Baca itu apa? Ya, pahami definisinya. Cari dalam buku ada. Oke. Dan yang terakhir di materi bab ini yaitu tentang bagaimana mengelola inovasi. Bagaimana mengelola inovasi. Saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Hmm? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah, kita akhiri kuliahnya. Selesai. Satu bab aja lah. Kebanyakan bingung. Walaupun dalam kuliah kita masih 1 jam lagi sih. Ya, banyak-banyak lah, nanti tambah bingung. Nggak ada? Cukup segitu saja? Nggak ada? Sudah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kuliahnya. Ya. Jadi silahkan dibaca kembali. Ya. Saya minta jangan cuma lihat PowerPoint ya. PowerPoint itu hanya ringkasan. Saya minta kamu baca kembali buku teksnya ya. Jadi hal-hal yang sudah saya review tadi, saya harap kamu ulang lagi, baca lagi keterangan lengkapnya dari buku. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, ya hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.